Pak, bisa dijelaskan Pak untuk sumber apinya kira-kira dari mana Pak? Ini konsleting listrik Konslet pendek. harus pendek Pak ya? Iya. Kebakaran itu disebabkan karena human error, artinya kesalahan manusia. Karena di TKP yang kami kunjungi ternyata memang itu sedang ada proses pengalihan dari mobil pick up itu yang biasa mengetap untuk mengalihkan ke Jirijen. Terjadi musibah kebakaran sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 2-an ya. Jam 2-an Pak ya? Pak, bisa dijelaskan Pak untuk sumber apinya kira-kira dari mana Pak? Ini konsleting listrik Konslet pendek. harus pendek Pak ya? Iya. Jadi awalnya itu dari atas atau dari bawah Pak? Dari atas. Dari atas ya? Pak, korbannya kira-kira untuk kerugian apa saja Pak? Itu kerugian materialnya ya, ada satu mobil pickup, 3 motor, lagi banyak ya robot lainnya yang di dalam kamar, lemari, TV itu sudah semua. Ya. Total kerugiannya bisa dikira-kira berapa Pak? 200-an juta lebih Pak ya? Sekitar itulah. Termasuk material rumah dan pada awal kejadian itu siapa aja di dalam rumah Pak? Itu kondisinya rumah itu kosong karena anakku berangkat kerja. Oh, kerja semua. Ya, saya tadi pulang ke kampung. Pulang ke kampung belum nyampe rumah ada berita kembali lagi. Oh, iya. Pak, kira-kira dengan kejadian ini apa diharapkan dengan pihak pemerintah Pak? Ya, kiranya pemerintah ya dengan tangan memberikan berupa Bantuan Pak ya? sedikit lah, bantuan. Pak Camat, hari ini kan kita lihat ada terjadi kebakaran di Jalan Ahmad Yani. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Ya, itu kebakarannya tepatnya jam 15:53. Kebakaran itu disebabkan karena human error, artinya kesalahan manusia. Karena di TKP yang kami kunjungi ternyata memang itu sedang ada proses pengalihan dari mobil pick up itu yang biasa mengetap untuk mengalihkan ke Jirijen. Sehingga terjadilah percikan percikan api, dan di situ di area lokasi itu juga ada penumpukan tabung gas, penjual tabung gas. Nah, sehingga dengan adanya percikan api setelah terjadi hembusan dahsyat, api Langsung meledak Pak ya? meledak. Jadi saya persis melihat posisi pada saat itu, kebetulan saya lagi ngobrol di lantai 2 kecamatan, melihat ada asap api menyemprot. Nah, sehingga saya cepat turun dengan pemadam kebakaran di kecamatan, dan akhirnya pemadam kecamatan kami sama-sama berangkat ke TKP. Ya, alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu semua terselamatkan, paling tidak 3 orang yang jiwa yang ada di rumah itu terselamatkan. Cuma 1 yang mungkin cedera karena percikan api. Itu sekarang waktu itu sedang dievakuasi langsung ke klinik Permata. Nah, sampai sekarang kita belum tahu kondisinya apakah membaik atau belum. Tapi yang jelas tidak ada korban. Kemudian kerugian dari kebakaran itu 1 unit pick up kebakar, 3 kendaraan roda 2 terbakar, plus rumah juga habis terbakar. Tapi alhamdulillah jiwa selamat 3 orang, termasuk 4 yang korban tadi. Nah, kami kan selalu menghimbau ke masyarakat Melak, khususnya masyarakat Mbak Ilir. Artinya setiap saat kami selalu mengumumkan, menghimbau
karena kita sudah masuk dalam artian kemarau panjang, dan kita dalam pengamatan BMKG bahwa titik koordinat panas itu terjadi di Kutai Barat, sehingga kami selalu mengingatkan sebenarnya. Tapi itulah pengingatan kami, kadang-kadang masyarakat selalu ada teledornya, kelengahannya. Tapi inilah sebagai pembelajaran kita ke depannya untuk semua masyarakat Melak, khususnya untuk hati-hati mengantisipasi dalam hal mencegah kebakaran itu. Ada berapa unit Pak pemadam yang diturunkan? Pemadam yang datang untuk Kecamatan Melak 1 unit, kehutanan ada 2 unit, kemudian ditambah Barotongko 3 unit. Wah, artinya kejadian itu bukan semata-mata akibat korsleting Pak ya? Tidak, itu sepertinya kalau melihat dari kejadian awalnya human error, kesalahan manusia. Masih diduga Pak ya? Masih diduga. Tapi beberapa fakta yang menyampaikan bahwa memang seperti itu prosesnya. Ada kesaksian gitu? Ada kesaksian. Dari pihak Polsek sendiri Pak? Wah, Polsek sendiri sepertinya arahnya ke situ juga. Sudah melakukan? Ya, artinya Polsek juga dalam ini menggali permasalahan awalnya. Tapi kemungkinan besar keterangan itu sama dengan yang kami dapatkan, bahwa terjadi human error, tadi ada proses pemindahan. Karena mobil itu dipastikan bahwa pickup itu pengetap, memindahkan minyak itu ke jerigen, melangsir ke jerigen. Mungkin dalam proses itulah akhirnya terjadi. Apakah tadi yang korban tadi sedang merokok atau gimana? Nah, itu sebabnya. Dan itu terjadi di dalam garasi, garasi mobil itu. Yang terjadi ini kan akibat pengetap Pak. Sementara pengetap yang ada di SPBU sudah ditertibkan. Nah, kemudian terjadi lagi kembali diduga juga adalah mobil pengetap yang kebakaran. Terus bagaimana himbauan camat sendiri kepada penduduk? Kami dalam langkah minggu pertama ini kami sudah berupaya pertama mengedukasi, menyampaikan ke pengetap, penjual, Pertamini maupun eceran untuk siaga menyiapkan APAR. Jadi saya merintahkan Kelurahan Bau melalui khusus dikasih terantipnya untuk mengidentifikasi semua pengecer atau Pertamini harus memiliki minimal 3 kilo APAR. Dan kemudian kami memberi edukasi cara bagaimana menggunakan APAR itu. Alhamdulillah dalam minggu ini kami sudah merata menyampaikan itu. Dan bahkan kami memberikan satu demonstrasi cara menggunakan APAR. Yang kedua, kejadian ini memang ya itulah yang kita tidak sangka-sangka ya. Artinya karena ini salah satu usaha, tapi paling tidak kawan-kawan yang pengecer atau pengetap itu tahulah SOP-nya bagaimana, keamanannya bagaimana, kan begitu. Karena ini mata pencarian yang memang tidak bisa kita tutup-tutupi, tapi lain kali maksud kita itu berhati-hati. Apakah perlu didukung dengan ada izin Pak pihak kecamatan? Tentu harusnya ada izin, tapi saat ini kami sudah menginventarisasi banyak pengecer dan Pertamina memang tidak memiliki izin, bahkan termasuk peralatan pom mininya pun tidak memiliki izin. Nah, izin itu kan sepenuhnya ada di Dinas Perindakop sebenarnya. Tapi Dinas Perindakop itu sama terabaikan juga karena produk ini buatan yang tidak ada legalitasnya gitu. Nah, sehingga digunakan oleh masyarakat secara liar lah seperti itu. Tapi kami dalam hal ini karena itu salah satu usaha, tetap kami mendampingi, tetap kami memberi edukasi dan tetap kami mengingatkan. Jangan sampai hal itu terjadi seperti yang kejadian di Barotongko. Kan kami tidak menghendaki itu. Nah, kami selalu mengimbau ke masyarakat. Dan acara ini pun, acara di kecamatan ini pun setiap malam kami menghimbau untuk masyarakat hati-hati dengan terutama kebakaran. Itu yang kemalingan. Nah, kami dari Muspika selalu menyampaikan itu untuk selalu berhati-hati dalam hal kebakaran, kemalingan, keributan, stabilitas lingkungan. Nah, itu yang kami selalu pantau dan kami selalu memberikan arahan dan ingat kepada masyarakat Melak khususnya.